Pernah gak sih kalian ngerasa insecure banget sama diri kalian sendiri dan kalian suka banget ngebandingin diri kalian dengan orang lain? Jujur, aku sendiri juga sering kayak gini, tapi aku terus berusaha untuk nggak ngebandingin diri aku lagi. Mulai sekarang, coba deh stop sejenak dan pikirkan untuk nggak ngebandingin diri kalian dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terus melakukan ini, yang ada kita cuma bikin diri kita itu semakin sedih. Kita selalu ngerasa nggak puas sama diri kita sendiri. Jujur, aku pernah ngelakuin itu. Tapi aku sedang berusaha ngelatih diri aku untuk tidak membandingkan diri aku dengan orang lain. Karena aku sadar bahwa setiap orang itu kan punya jalannya masing-masing ya. Dengan perjuangan dan pencapaian yang unik. Karena membandingkan diri kita dengan orang lain, itu cuma bikin kita lupa sama kelebihan yang kita punya sekarang. Bayangin, dunia ini kan penuh ya dengan bermacam warna, dan setiap orang itu punya perannya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan kita terus-menerus ngelihat orang lain, ya, yang ada kita bakal kehilangan fokus sama keistimewaan kita, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Hai, welcome back to Aponita bersama aku Alma Venita. Thank you banget udah mampir di sini di video aku kali ini. Aku mau ceritanya gini. Ada seekor burung gagak. Dia tuh sangat sedih karena warnanya hitam. Dia ngerasa kayak nggak ada yang suka sama burung gagak ini. Nggak ada yang mau pelihara dia karena warnanya hitam. Dan dia terus saja menghabiskan waktunya itu di tempat sampah. Suatu hari, dia bertemu nih sama seorang biksu. Dan dia mengeluh sama biksu itu. Dia ngeluh dengan diri dia sendiri tentang dia nggak bahagia dengan kehidupannya. Lalu si biksu ini kan bertanya nih sama si burung gagak ini, jika kamu bisa jadi apa saja, kamu mau jadi apa? Terus si burung gagak ini kan jawab ya. Dia bilang, aku ingin jadi seperti angsa putih. Aku ingin terlihat cantik, terlihat indah, karena kan warna putihnya itu terlihat damai. Nah, terus kan biksu ini minta si gagak ini untuk bertemu sama si angsa. Terus kucup si gagak ini kan nemuin terbang ya. Terus si gagak ini nemuin si angsa dan dia berkata, wah, kamu pasti bahagia ya dengan warna putih kamu, kata si gagak gitu. Tapi si angsa ini justru ngomong kayak gini, aku sebenarnya juga nggak bahagia. Kenapa? Karena putih itu dianggap menjijikkan, gampang kotor, bahkan sering digunakan untuk menutupi peti mati, kata si angsa. Nah, kemudian si angsa meminta untuk menjadi burung beo. Ya, dia pengen jadi burung beo yang warnanya tuh cerah gitu. Nah, ketika gagak dan si angsa nih nemuin si burung beo, terbanglah mereka ya. Nah, si beo ini sama, dia ngeluh juga tentang warnanya. Dia nggak suka dengan warna hijaunya karena dianggap membosankan dan gak menarik. Nah, akhirnya ketiga burung ini kembali tuh ke si biksu. Dan si burung beo ini meminta untuk menjadi burung merak. Ya, dia pengen tuh jadi burung merak karena menurut dia merak itu kan punya bulu yang cantik ya, yang menakjubkan lah ya. Nah, saat mereka menemui burung merak, nah burung merak juga sama, ternyata dia nggak happy juga, nggak bahagia karena dia takut kalau misalkan nanti diburu ya, karena saking cantiknya bulu burung merak. Bulu burung merak itu sering dijual gitu ya. Nah, akhirnya burung merak ini kasih tahu ke gagak, sebenarnya kamu tuh adalah hewan yang paling bahagia, kata si merak gitu. Karena kenapa? Nggak ada tuh yang akan memburu kamu, nggak ada yang akan mengganggu kamu, kata si merak. Kamu nggak perlu khawatir tentang penampilan kamu, apalagi warna kamu. Jadi guys, pesan dari cerita ini jelas bahwa kita jangan pernah ngebandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang itu kan punya masalah mereka sendiri, mereka punya tantangan mereka sendiri. Nggak peduli seberapa indah atau menawannya penampilan mereka, karena kamu itu unik dan itulah kekuatan kamu. Nggak mungkin semua orang itu harus sama semua. Bayangin kalau dunia ini sama semua, pasti nggak seru. Hidup bakalan gitu-gitu aja, monoton pastinya. Jadi sekarang yang harus kamu jalanin adalah percaya sama diri kamu sendiri, terima diri kamu apa adanya, baik dan buruknya terima. Ingat bahwa kamu tuh udah cukup hebat seperti diri kamu yang sekarang. Guys, aku ngomong kayak gini karena aku ngerasa untuk diri aku juga, dan nggak ada satupun
dari kita yang bisa mengontrol perjalanan orang lain. Yang bisa kontrol itu adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Jadi hargai setiap langkah itu. Hargai setiap langkah yang udah kamu buat, yang udah kamu ambil, dan bersyukurlah atas semua pencapaian yang udah kamu raih. Jangan biarkan perasaan dibanding-bandingkan itu ngerusak mood kamu. Itu yang harus kamu lakukan. Oke guys, semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan berbagi cerita ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita nggak suka ngebandingin diri kita sama orang lain, karena kita tuh udah luar biasa, kita ini unik. Dan satu lagi ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video aku agar semua orang tuh bisa bermanfaat ya, bisa mendapatkan semangat dan inspirasinya juga. Dan kalau kalian suka ngebandingin diri kalian, boleh banget komen di bawah kenapa sih alasannya kalian ngebandingin diri kalian sendiri. Oke guys, thank you for watching. See you next time and bye bye. Dadah.